Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sundari dengan NIM 34 2018 008, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan penelitian mahasiswa yang bertemakan tentang analisis hambatan proses pembelajaran biologi di era new normal bagi peserta didik kelas 12 di SMA Bina Bangsa. Baiklah, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu mengenai latar belakang, di mana virus corona atau dikenal dengan COVID-19, suatu wabah penyakit yang sangat berbahaya bagi masyarakat di dunia, termasuk di negara Indonesia. Di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret tahun 2020 dan pada tanggal 9 April 2020, COVID-19 ini sudah menyebar hampir ke seluruh provinsi yang ada di Nusantara, di mana pemerintah Indonesia itu memutuskan untuk mengajukan usulan baru setelah melakukan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Di mana usulan baru yang normal itu mempercepat penanganan COVID-19 dalam bentuk perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas secara normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, dampak pandemi virus corona diantaranya sangat berdampak pada dunia pendidikan. Di masa new normal saat ini, dunia pendidikan di Indonesia mulai berdampak dengan berbagai tantangan baru yang muncul. Nah, hampir seluruh lembaga pendidikan bahkan mulai mengadopsi sistem belajar dari rumah via online. Nah, peserta didik SMA Bina Bangsa yang sudah terbiasa dengan pembelajaran secara tatap muka, ini menjadi suatu problematika baru terkait dengan perubahan model pembelajaran, di mana muncullah fenomena seperti ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan metode pembelajaran, di mana beberapa fenomena yang dijumpai di lapangan yaitu seperti kurangnya keaktifan siswa pada saat pembelajaran berlangsung, terjadinya sinyal yang kurang stabil, dan kurang bisa memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, pembelajaran biologi ini merupakan pembelajaran yang terkesan sulit, banyak hafalan, serta membutuhkan siswa berpikir kritis. Biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk tentang makhluk hidup, seperti hewan, manusia, dan tumbuhan, di mana di antara kendala yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi secara online yaitu kurang memahami materi, kuota internet yang belum memadai, jaringan yang tidak stabil, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai analisis hambatan proses pembelajaran biologi di era new normal bagi peserta didik kelas 12 di SMA Bina Bangsa. Slide selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja hambatan proses pembelajaran biologi di era new normal bagi peserta didik kelas 12 di SMA Bina Bangsa. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan proses pembelajaran biologi di era new normal. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui hambatan proses pembelajaran biologi di era new normal bagi peserta di kelas 12 di SMA Bina Bangsa. Yang kedua, untuk mengetahui solusi dari hambatan proses pembelajaran biologi di era new normal bagi peserta didik di SMA Bina Bangsa. Baiklah, untuk kegunaan penelitian, adapun manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai sumber informasi baru atau masukan kepada pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran biologi yang sulit untuk dipahami untuk peserta didik dalam menerima pembelajaran online di era new normal saat ini. Kemudian, adapun manfaat praktis. Nah, bagi peserta didik, hasil penelitian ini itu diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai faktor yang menghambat pembelajaran biologi secara online di era new normal. Kemudian bagi guru, penelitian ini akan menambah pengetahuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran biologi yang sulit untuk dipahami oleh peserta didik dalam menerima pembelajaran online di era new normal saat ini. Kemudian bagi sekolah, itu diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka membantu sekolah-sekolah yang mengadakan pembelajaran online agar dapat mempertimbangkan dukungan
yang dapat dilakukan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah dan efektif. Kemudian bagi orang tua, diharapkan itu dapat membimbing anaknya untuk mengikuti pembelajaran online dengan baik. Kemudian bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi bekal untuk terjun langsung ke dunia pendidikan sebagai calon pendidik. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, ruang lingkup sekolah. Yang digunakan yaitu SMA Bina Bangsa Palembang. Kemudian, sumber informasi dalam penelitian itu yaitu wakil kepala sekolah, kemudian guru yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu guru biologi, siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 12 tahun ajar 2001 sampai 2022. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar observasi, link kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian yang kedua, keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian yaitu peneliti itu hanya menganalisis hambatan pembelajaran biologi secara online saja. Kemudian, peneliti itu hanya menganalisis hambatan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah SMA Bina Bangsa saja sebagai gambaran hambatan yang terjadi di sekolah-sekolah lain. Kemudian, subjek yang diteliti yaitu siswa kelas 12 SMA Bina Bangsa di Kecamatan Sukarame tahun ajaran 2021 sampai 2022 dengan 30 peserta didik, dengan 30 wali murid, 2 guru mata pelajaran biologi, dan 20 pihak sekolah dengan jumlah 52 orang. Nah, tempat penelitian yaitu SMA Bina Bangsa kelas 12 dan dilakukan juga secara daring. Indikator instrumen yang digunakan yaitu meliputi hambatan yang terjadi di proses pembelajaran. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang definisi istilah atau definisi, dimana yaitu pengertian hambatan proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh dilakukan secara online ini membuat banyak sekali hambatan dalam proses pembelajaran. Adapun kendala dalam pembelajaran daring seperti yaitu lokasi rumah yang tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet murid yang minimalis, media pembelajaran yang digunakan para guru itu dominan menonton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Kemudian kuota internet yang tidak memadai atau jaringan yang tidak stabil dan kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasi gawai digital. Nah, fasilitas sekolah juga yang belum memadai. Terus banyak orang tua yang mengeluh harga kuota yang mahal. Kemudian orang tua juga mengeluh tidak adanya akses seperti handphone atau komputer untuk mengikuti pembelajaran online. Selanjutnya yaitu pembelajaran biologi, di mana pembelajaran biologi itu adalah pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berhubungan langsung dengan makhluk hidup yang berada di alam sekitar. Namun, yang terjadi saat ini ialah pembelajaran yang harus dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu era new normal, di mana menyikapi masalah di dunia pendidikan yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud itu mengeluarkan kebijakan yakni terkait pelaksanaan tahun akademik baru, di mana pelaksanaan proses pembelajaran dan penggunaan fasilitas atau layanan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu belajar dan pembelajaran, di mana belajar itu adalah sebuah proses yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Menurut para penganut aliran keperilakuan atau behavioritis, tidak ada terjadinya pengkondisian lingkungan yang diikuti dengan adanya penguatan. Maka hal ini disebut belajar. Maka dari itu stimulasi untuk menyebabkan pokok terbentuknya respon-respon dalam belajar. Baiklah, slide selanjutnya yaitu yang ketiga tentang pembelajaran pada era new normal. Pembelajaran di era new normal itu merupakan pembelajaran untuk membangun pemikiran tanpa harus melakukan pertemuan secara fisik, sedangkan pasca pandemi COVID-19 merupakan pembelajaran personal dan pembelajaran secara sosial, di mana individu itu telah menjadi sosok yang matang dalam konsep diri. Slide
Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada saat jam pembelajaran berlangsung dengan melakukan observasi dan serangkaian izin terlebih dahulu, di mana lokasi penelitiannya dilaksanakan di SMA Bina Bangsa di Kecamatan Sukarami, Palembang. Baiklah, selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan kendala yang dialami siswa dan guru serta alternatif yang dilakukan di SMA Bina Bangsa pada saat proses pembelajaran biologi dalam menghadapi kendala yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dengan menjalankan usulan pemerintah untuk menjalankan pembelajaran new normal. Maka, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Baiklah, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Di mana populasi dalam penelitian ini itu adalah peserta didik kelas 12 SMA Bina Bangsa tahun ajaran 2021-2022, guru SMA Bina Bangsa, wali siswa SMA Bina Bangsa, dan pihak sekolah SMA Bina Bangsa. Kemudian yang kedua yaitu sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik kuota sampling, yaitu pengambilan sampel itu tidak secara acak yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Alasan menggunakan teknik kuota sampling karena di populasi sudah menetapkan standar objek dan subjek sebelumnya, sehingga bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 12 SMA Bina Bangsa di Kecamatan Sukarami tahun ajaran 2021-2022 dengan 30 peserta didik dengan 30 wali murid, 2 guru mata pelajaran biologi, dan 20 pihak sekolah dengan jumlah 52 sampel. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang instrumen penelitian. Adapun instrumen pada penelitian ini itu adalah yang pertama observasi. Observasi itu adalah metode yang digunakan untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Di dalam penelitian ini yang digunakan adalah observasi non partisipan karena nanti hasilnya itu agar lebih layak karena bebas dari bias, di mana pedoman observasi berisi sebuah daftar aktivitas objek yang mungkin timbul dan akan diamati. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner. Dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan kuesioner nanti akan berkaitan dengan hambatan proses pembelajaran biologi yang dialami individu dengan jawaban esai singkat dan menggunakan Google Form yang dikirimkan ke grup yang sudah dibuat setelah melakukan instruksi observasi. Slide selanjutnya yaitu tentang prosedur pengumpulan data. Kemudian yang pertama observasi. Teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung pada saat pengambilan data aktivitas belajar siswa. Observasi tersebut dilakukan dengan melihat, mengamati sendiri, dan melakukan serangkaian izin untuk melakukan pengisian kuesioner, mencatat perilaku peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran mengajar online, apakah banyak kendala dalam melakukan pengamatan atau observing. Peneliti bertugas mengajar menggantikan posisi guru dalam pembelajaran dan dibantu seorang observer yang bertugas mengamati aktivitas siswa secara langsung dalam lembar aktivitas siswa. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner yang digunakan ialah kuesioner tertutup, yaitu pada data pribadi bisa disembunyikan. Penelitian menggunakan pedoman kuesioner yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dengan pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data di mana setiap responden itu diberikan link yang dikirimkan ke grup WhatsApp yang dibuat dari hasil observasi dan kemudian meminta responden untuk mengisi link tersebut. Slide selanjutnya yaitu tentang analisis data. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, di mana selama di lapangan dan selesai dari lapangan, analisis data itu menjadi pegangan selanjutnya dan lebih difokuskan selama berada di lapangan pada saat pengumpulan data. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data itu berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang kedua, penyajian data. Dalam penyajian penelitian ini, peneliti itu akan menjelaskan dengan memaparkan data seperti tes naratif mengenai analisis peneliti tentang kendala dan analisis proses pembelajaran biologi kelas 12 yang dilakukan di SMA Bina Bangsa.
Kemudian, penyajian data peneliti kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang paling penting adalah menggunakan teks deskriptif. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian biologi, dimohon untuk kritik dan sarannya untuk perbaikan proposal saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.